Ilmuwan Tiongkok tengah mengembangkan jenis baru kendaraan luncur hypersonik menggunakan lintasan batu loncat yang akan meningkatkan jangkauannya. Kemampuan ini membuat para ilmuwan pemerintah Amerika Serikat bingung menurut laporan Financial Times. Pencapaian China tersebut tampaknya menentang hukum fisika, kata seorang sumber anonim. Menarik untuk membahasnya dan mari kita eksplor lebih jauh lagi. Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, mungkin Anda tidak akan menemukan lagi channel kami bila Anda tidak subscribe. Ikuti kami untuk terus menonton konten-konten tentang geoteknologi dan geopolitik China berikutnya. Like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan akan terus memberi update informasi teknologi China untuk Anda. Dipublikasikan oleh South China Morning Post pada Agustus 2024, senjata hypersonic China siap untuk peningkatan yang signifikan menurut para ilmuwan yang terlibat dalam proyek pengembangan jenis baru kendaraan luncur hypersonic. Menggunakan lintasan yang mirip dengan batu loncat, wahana luncur hypersonic dapat menyelam dan melompat keluar atmosfer berulang kali pada kecepatan melebihi Mach 15 berkat pendorong bahan bakar padat baru yang mampu melakukan beberapa kali penyalaan. Kendaraan luncur hypersonic adalah jenis hulu ledak yang dapat bermanuver dan meluncur dengan kecepatan hypersonic untuk mengendalikan lintasan rudal setelah peluncuran. Dengan menggunakan lintasan batu loncat, jangkauan penghancuran rudal dapat ditingkatkan lebih dari sepertiga, memperluas penggunaan utama peluncur hypersonic dari konflik regional ke operasi global. Generasi baru senjata hypersonic ini memiliki keunggulan signifikan dalam aplikasi militer yang meliputi jangkauan jauh dan kemampuan manuver yang tinggi. Tim yang dipimpin oleh Yong En-mi, seorang peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aerodinamika Tiongkok, menulis dalam makalah yang ditinjau para ahli dan diterbitkan di Jurnal Astronautika Tiongkok pada bulan Juni 2024. Melalui penelitian mereka, para ilmuwan muda yang rata-rata usianya adalah sekitar 30 tahun mencoba melampaui impian Chen Chisen. Dikenal sebagai Bapak Roket China, Qian pertama kali mengusulkan konsep peluncur hypersonic pada akhir tahun 1940-an. Idenya adalah peluncur dibawa oleh roket di atas atmosfer bumi lalu turun tanpa tenaga. Dengan daya angkat yang dihasilkan oleh sayapnya, ia dapat terbang ribuan kilometer di dalam atmosfer dengan kecepatan di atas Mach 7. Penerbangan non-balistik ini dikenal sebagai lintasan Ken Chisen. Saat ini semua senjata luncur hypersonic yang diketahui digunakan oleh militer seperti rudal DF-17 milik China dirancang berdasarkan prinsip ini. Pesawat luncur hypersonic ini dapat menembus sistem pertahanan udara dengan kecepatan dan kemampuan manuver yang tak tertandingi. Menurut permainan perang yang baru-baru ini diungkapkan oleh militer China, senjata-senjata ini dapat diluncurkan dari Gurun Gobi dan secara efektif menghancurkan armada kapal induk dan pangkalan militer Amerika Serikat di Laut China Selatan. Namun lintasan yang lebih radikal diusulkan pada tahun 1941 oleh Eugen Sanger, seorang ilmuwan Austria yang bekerja untuk Jerman selama Perang Dunia Kedua. Pesawat Silbervogel burung perak miliknya dirancang dengan mesin pendorong yang memungkinkannya bergerak di atmosfer atas seperti batu loncat. Lintasan penerbangan lompat luncur ini atau lintasan Sanger dapat meningkatkan jangkauan dan kemampuan manuver senjata hypersonic. Sanger percaya bahwa Silbervogel dapat diluncurkan dari Jerman, menjatuhkan bom di New York dan mendarat di Kepulauan Pasifik yang dikuasai Jepang. Banyak teknologi utama yang terkait dengan pengembangan pesawat dengan lintasan ini belum terpecahkan dan belum mencapai kematangan teknis untuk aplikasi rekayasa, tulis Yong dan rekan-rekannya. Pesawat pendorong luncur lebih besar dan lebih berat daripada pesawat luncur tanpa tenaga. Operasi mulai henti beberapa kali pada mesin berbahan bakar padat lebih menantang daripada roket berbahan bakar cair. Optimalisasi lintasan Sanger juga jauh lebih rumit daripada lintasan Ken Chisen. Karena sensitivitas militer, penelitian terkait yang diterbitkan sebelumnya di Tiongkok terbatas pada model teoritis murni. Namun menurut Tim Yong, ada satu desain glider yang khususnya menonjol karena kaitan eratnya dengan aplikasi praktis. Pesawat ini memiliki model ramping dengan badan pesawat yang terintegrasi dengan sayap. Tapi belakang sayap samping memiliki elevator, sedangkan kemudi terletak di ujung sayap yang terangkat.
Tata letak ini telah diverifikasi melalui simulasi numerik dan data uji terowongan angin yang telah digunakan secara luas dalam tahap desain optimasi dan pemilihan model, tulis Tim Yong. Berdasarkan pesawat baru ini, mereka menggunakan algoritma baru untuk mengoptimalkan lintasan Sanggar. Simulasi komputer menunjukkan bahwa kecepatan tertinggi pesawat mendekati Mars 20 dan dapat mempertahankan kecepatan di atas Mars 17 selama lebih dari setengah jam dengan melompat berulang kali di atas atmosfer. Setelah terbang terus-menerus selama lebih dari 1 jam, pesawat itu masih dapat meluncur dengan kecepatan di atas Mars 7. Ini berarti pesawat itu dapat menghantam hampir semua lokasi di planet ini. Penurunan yang lebih lembut juga mengurangi gesekan dengan atmosfer dibandingkan dengan meluncur tanpa mesin. Fluks panas maksimum yang dialami oleh pesawat baru ini diharapkan dapat berkurang setengahnya, yang bermanfaat untuk mengurangi beban pada sistem perlindungan termal. Tim Yong mengatakan teknologi saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk pertempuran sesungguhnya. Militer menuntut agar pesawat dapat secara fleksibel mengubah lintasannya untuk melewati wilayah udara teritorial tertentu. Hal ini memerlukan peralatan tambahan seperti sistem kontrol reaksi. Kombinasi beberapa metode kemudi aktif dan pasif akan menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pengendalian penerbangan menurut para peneliti. China saat ini sedang melakukan pengujian ekstensif terhadap teknologi terkait. Menurut laporan publik, pengembangan mesin pulsa bahan bakar padat yang mampu melakukan beberapa penyalaan telah selesai. Lintasan Sanggar telah digunakan untuk memperlambat kapsul kembali dengan kecepatan melebihi Mars 30 selama beberapa misi pengembalian sampel bulan yang semuanya berhasil. Pada tahun 2021, Tiongkok melakukan uji terbang pesawat luncur hypersonic yang mampu mengelilingi bumi. Kemampuan ini membuat para ilmuwan pemerintah Amerika Serikat bingung, menurut laporan The Financial Times. Pencapaian China tersebut tampaknya menentang hukum fisika, kata seorang sumber anonim. Mengutip laporan CNN International, Lingkong Tianxing telah merilis video publisitas animasi pesawat hypersonic Tiongkok. Ditunjukkan bagaimana penumpang tanpa helm atau alat pengaman lainnya menaiki apa yang tampak seperti pesawat ruang angkasa berkapasitas 12 tempat duduk. Dalam penerbangannya, pesawat itu akan diluncurkan secara vertikal ke langit. Setelah mencapai ketinggian jelajah, pesawat itu akan terpisah dari pendorongnya dan kemudian meluncur dengan kecepatan 7.000 km per jam. Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk meluncurkan penerbangan uji coba wisata ruang angkasa suborbital pertamanya pada tahun 2025, diikuti oleh penerbangan kendaraan hypersonic global skala penuh pada tahun 2030. Langkah ini sendiri juga didukung oleh pembiayaan dari perusahaan China lainnya. Dalam tahap awalnya, Lingkong Tianxing mendapatkan dana lebih dari 300 juta yuan atau setara dengan 674 miliar rupiah dari Matrix Partner China dan juga salah satu perusahaan BUMN China. Begitu agresifnya China dalam pengembangan pesawat komersil hypersonic ini telah menyeret mereka dalam perlombaan teknologi pesawat hypersonic yang menggunakan ruang luar angkasa dengan Amerika Serikat.